Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan membahas tentang remaja yang disiplin. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu disiplin? Disiplin adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta menaati peraturan, tata tertib serta norma yang berlaku di lembaga tertentu. Ini bertujuan supaya perilaku kita sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika adik-adik membaca buku tentang mengenai orang-orang sukses, hal yang paling menonjol dari mereka adalah tentang disiplin diri. Hal utama yang menjadi penentu keberhasilan mereka ialah pembentukan disiplin diri. Memiliki disiplin diri membuat seseorang dapat menggunakan seluruh bakat dan kemampuan untuk mencapai keberhasilan. Kedisiplinan diri akan kita dapatkan jika kita terus berlatih untuk mendisiplinkan diri kita. Hal-hal apa saja yang membentuk disiplin? Menurut Benika Yoga, ada beberapa ciri khas yang dapat menunjuk pada sikap disiplin. Yang pertama itu ketaatan dan kepatuhan. Taat pada peraturan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Misalnya sebagai remaja, taat pada jam masuk, tertib saat pelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, memberikan salam kepada guru dan hormat, memakai pakaian yang rapi dan sesuai dengan tata tertib. Dan yang kedua adalah loyal terhadap norma dan aturan. Orang yang ingin menanamkan disiplin dalam dirinya adalah orang yang setia menjalankan aturan dan norma yang berlaku di semua tempat. Sebagai remaja, tentunya ia akan menjaga nama baik sekolah, keluarga, dimanapun ia berada, dengan tidak membuat keributan dan keonaran. Adik-adik sekalian, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang disiplin. Laksanakan disiplin di rumah. Dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti mengerjakan tugas sesuai jadwal. Adik-adik pasti pernah mendapatkan tugas dari sekolah, kan? Jika adik-adik disiplin, maka harus mengerjakannya tepat waktu. Selanjutnya, jika kita disiplin, kita harus menjalankan ibadah tepat waktu, sesuai dengan agamanya masing-masing. Selain beribadah, kita juga harus merapikan tempat tidur sendiri dan mandi di pagi dan sore hari. Ternyata tidak hanya itu saja, disiplin di rumah juga bisa kita lakukan dengan makan tepat waktu, yaitu pada pagi, siang, dan malam, serta berangkat ke sekolah tidak terburu-buru dan tepat waktu. Itulah hal-hal tentang disiplin di rumah yang harus kita lakukan. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang disiplin di sekolah. Disiplin di sekolah berhubungan dengan ketetapan dan ketertiban yang telah sekolah buat. Berikut ini adalah kedisiplinan yang harus dilakukan di sekolah. Pertama, kita harus masuk sekolah tepat waktu, yang artinya tidak boleh terlambat. Kedua, berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas. Ketiga, memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Keempat, menaati tata tertib sekolah. Berarti kita jangan melanggarnya. Kelima, makan di kantin ketika sedang waktu istirahat. Keenam, mendengarkan pelajaran dengan tekun dan teliti. Ketujuh, bermain di halaman sekolah bukan di dalam kelas. Yang terakhir, yaitu beribadah tepat waktu. Itulah kegiatan yang dilakukan di sekolah. Apabila adik-adik melaksanakannya sesuai dengan jadwal, waktu, dan aturannya, berarti adik-adik sudah bersikap disiplin di sekolah. Dan kedisiplinan akan membawa adik-adik menuju keberhasilan. Setelah membahas kedisiplinan di rumah dan di sekolah, mari membahas kedisiplinan di masyarakat. Contoh disiplin di masyarakat bisa kita lakukan ketika di jalan raya. Adik-adik pernah melihat kecelakaan lalu lintas? Jika pernah, tahu nggak penyebab terjadinya? Penyebab terjadinya yaitu mendahului kendaraan lain dari kanan dan melanggar lampu lalu lintas. Perlu adik-adik ketahui perilaku seperti itu adalah perilaku tidak disiplin dan jangan ditiru ya. Mematuhi rambu dan lampu lalu lintas adalah kewajiban setiap orang dan jika kita mematuhinya berarti kita sudah bersikap disiplin di masyarakat. Setelah kita membahas tentang sikap disiplin di setiap lingkungan, selanjutnya akan membahas ciri-ciri orang disiplin agar memotivasi adik-adik untuk terbiasa hidup disiplin. Orang disiplin akan selalu menaati segala peraturan, dimanapun dia berada dan kapanpun waktunya. Selalu mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu.
Hidupnya terjadwal dengan teratur dan selalu melaksanakan semua tugasnya dengan baik. Jika adik-adik semua bisa membiasakan hidup disiplin, adik-adik juga bisa mendapatkan manfaatnya. Tahu nggak apa saja manfaatnya? Dengan mempunyai sikap disiplin, hidup adik-adik akan menjadi aman dan teratur. Tidak akan terjadi kekacauan. Segala tugas akan selesai tepat pada waktunya. Tujuan untuk menciptakan kerukunan dan membuatmu disiplin. Tentu saja, jika kamu tidak mau menaati peraturan, akan ada akibatnya. Salah satunya, merusak kerukunan di sekolah. Sedih juga ya, kalau sampai kamu tidak mau disiplin, karena ini akan merugikan dirimu dan orang lain. Contohnya, ketika kamu terlambat, kamu pasti harus bertemu dengan bagian kesiswaan atau BK. Dan tentu saja ini akan membuat kamu terlambat mengikuti pelajaran. Wah, hal ini bisa merugikan dirimu. Contoh lain, ketika kamu tidak bisa tertib dalam mengikuti pelajaran, asik bermain atau jalan-jalan di kelas. Hal ini bisa membuat orang lain terganggu dan tentu saja akan merusak kerukunan. Nah, jangan sampai hal ini terjadi ya. Untuk itu, kalian harus disiplin di sekolah. Anak-anak, sekarang yuk baca ayat berikut ini. Amsal 8 ayat 32 sampai 33. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo. Dan Raja Salomo mengajak manusia untuk menaati Allah. Bagaimana caranya? Caranya yaitu melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, harus rajin membaca Alkitab ya, agar semakin tahu perbuatan baik apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di dalam Alkitab juga banyak loh tokoh yang bersikap taat. Salah satunya adalah Samuel. Nah, kisah ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Dikisahkan ada seorang perempuan bernama Hana. Ibu Hana sedang mengandung dan ia berjanji akan memberikan anaknya untuk melayani Tuhan. Nah, anak itu bernama Samuel. Samuel menjadi pelayan Tuhan bersama Imam Eli. Samuel memiliki sikap yang baik sehingga ia disukai Tuhan dan semua orang. Nah, suatu ketika Samuel sedang tidur dan ia mendengar suara memanggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel bangun dan mengira yang memanggil adalah Imam Eli. Kemudian Samuel berkata kepada Imam Eli, "Ya Bapak Eli memanggilku." Tetapi Imam Eli menjawab, "Aku tidak memanggil kamu. Udah tidur lagi ya Sam." Suruh Bapak Eli. Pas Samuel tidur, dia mendengar panggilan yang sama untuk kedua kalinya. "Samuel, Samuel." Samuel pergi lagi ke Imam Eli dan bertanya, "Bapak memanggilku?" Jawab Imam Eli, "Tidak." Udah, kamu tidur lagi ya, tidur nak." Pergilah Samuel ke tempat tidurnya kembali. Pada saat Samuel sedang tidur, Samuel mendengar suara Tuhan untuk yang ketiga kalinya. Pada saat itu, Samuel belum kenal dengan Tuhan, dan firman Tuhan juga belum pernah ditunjukkan kepada Samuel, sehingga ia tidak tahu bahwa suara yang memanggil sampai 3 kali itu adalah suara Tuhan. Sehingga ketika ia mendengar suara Samuel, Samuel, ia bangun dan langsung bertanya kepada Imam Eli, "Bapak, Imam Eli, ada apa? Bapak memanggilku lagi." Nah, untuk kali ini Imam Eli sadar bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Kemudian Imam Eli menyuruh Samuel pergi tidur lagi. Tapi
Kali ini Imam Eli berpesan, jika nanti kamu dengar suara memanggil lagi kayak tadi, kamu jawab begini, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ingat ya jawabnya, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Dan Samuel taat, ia lakukan apa yang Imam Eli perintahkan. Benar saja, kali ini saat ia tertidur, Samuel mendengar suara itu lagi. Kali ini Samuel tahu siapa yang memanggilnya dan harus menjawab bagaimana. Samuel bangun dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Ya, Samuel menjawab sesuai dengan perintah Imam Eli. Dan karena Samuel taat, ia tahu bahwa Tuhanlah yang hendak berbicara kepadanya. Nah anak-anak, kisah Samuel ini mengajarkan kepada kita bagaimana ia taat pada perintah Imam Eli. Ia tidak marah ketika tidurnya terganggu saat dipanggil berkali-kali. Meski awalnya Samuel tidak mengerti siapa yang memanggilnya, tetapi karena ia taat, ia jadi tahu bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Mengakhiri materi kali ini, kita ambil kesimpulannya terlebih dahulu. Hidup disiplin adalah hidup yang teratur. Hidup disiplin harus dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dengan hidup disiplin, hidup kita akan teratur, dan jika tidak hidup disiplin, kita akan berantakan.